Anda kembali bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Hendrar dipilih bukan karena merupakan kader PDIP, melainkan berdasarkan kemampuan dan integritasnya. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi menegaskan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pihaknya akan terus mendorong produk lokal khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke dalam e-katalog. Hal ini disampaikan langsung Hendrar usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 10 Oktober 2022 di Istana Negara Jakarta. Selain itu, Hendrar juga ditugaskan oleh Presiden untuk mendukung penuh upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui sisi regional, pihaknya diminta untuk menyiapkan terkait rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebelum terjun ke dunia politik, pria asli Semarang yang lahir pada tanggal 30 Maret 1971 ini telah mengenyam pendidikan S1 di Unika Soegija Pranata tahun 92 hingga 97. Dengan S2 dan S3-nya ia tempuh di Universitas Diponegoro. Hendrar Prihadi tercatat pernah bekerja di perusahaan bidang alat kesehatan CV Daya Prima. Karir politiknya dia rintis saat menjadi anggota DPRD Jawa Tengah. Karir politiknya naik perlahan hingga berhasil menjadi wakil wali kota Semarang tahun 2010. Tahun 2013, Hendrar terpilih menjadi wali kota Semarang. Dirinya kembali terpilih sebagai wali kota Semarang pada periode 2 tahun 2016 hingga 2021. Atau bahkan yang hari ini juga sedang gencar-gencarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM. Nanti kita akan berkolaborasi KPP, Dinkop, tentu saja di bawah Kemenko Marifest. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengusulkan bagi pakai data registrasi sosial dan ekonomi dapat dilakukan secara otomatis termasuk pemutahiran data. Pihaknya juga mengatakan BPS terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan pelaksanaan Resoksek. Pada tanggal 15 Oktober 2022, Badan Pusat Statistik akan melakukan agenda nasional, yakni pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek di seluruh Indonesia. Reksosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi. Transformasi data menuju Reksosek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektorat menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Data Reksosek sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Pemahaman akan potensi pemanfaatan data, integrasi sistem pendataan, dan pengelolaan data hasil Reksosek perlu terus-menerus ditingkatkan oleh BPS. Hal tersebut untuk mewujudkan satu data Indonesia. Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan hingga saat ini BPS terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan pelaksanaan Reksosek nantinya, seperti koordinasi dengan provinsi dan juga kabupaten kota. Terkait dengan progres persiapan yang sudah dilakukan oleh BPS, sebelum masuk ke tanggal 15 Oktober, tinggal 5 hari lagi kita melakukan pendataan. Hal yang kami sudah lakukan adalah, yang pertama kami sudah melakukan koordinasi dengan Komite 4 DPD RI untuk meminta dukungan kepada seluruh wakil dari daerah mengkomunikasikan kegiatan pendataan ini di setiap provinsi. Juga dengan Komisi 11 DPR RI, kami sudah melakukan komunikasi untuk memberikan penguatan dan masukan terkait dengan persiapan. Juga rapat teknis secara nasional di pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang melibatkan seluruh OPD. Hal ini dimaksudkan agar setiap daerah di Indonesia ini memiliki pandangan yang sama, wawasan yang sama akan pentingnya Reksosek dilakukan di tahun 2022. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan Reksosek menjadi sistem yang sangat penting untuk dikembangkan saat ini. Mengingat tahun 2022 menjadi tahun yang difokuskan untuk penguatan ekosistem data nasional dan untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Tahun 2022 menjadi tahun dengan fokus untuk penguatan ekosistem data nasional.
Dilanjutkan di tahun selanjutnya dengan perluasan interoperabilitas dan rintisan Satu Data Indonesia sebagai tumpuan agenda strategis nasional kita. Sehingga pada tahun 2024 Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan kita. Jadi banyak pekerjaan harus kita. Sementara itu, Bappenas akan terus mengupayakan pengumpulan data dan perencanaan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan menegaskan data registrasi sosial dan ekonomi dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih akurat. Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dalam bincang Reksoksek pemanfaatan satu data untuk negeri mengatakan, data registrasi sosial dan ekonomi atau Reksoksek dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih akurat. Data yang terkumpul dari Reksoksek yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik selama 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022 akan menunjukkan penduduk yang layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah setelah difilter oleh data induk pemerintah. Sebanyak 2.700 pusat data di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ke depannya dapat digunakan untuk membantu melakukan pemutakhiran data Reksoksek secara berkala. Sementara itu, Bappenas akan terus mengupayakan pengumpulan data dan perencanaan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia yang telah terkoordinasi dengan baik sehingga target rencana kerja pemerintah dapat dicapai. Kami mungkin sama juga halnya dengan Kominfo dalam hal mendirigeni, mengorkestrasi seluruh data di tanah air sampai di daerah. Mengorkestrasi itu kan ternyata Pak Joni, it is not so easy. Demikian juga dalam posisi Bappenas yang mengorkestrasi perencanaan pembangunan dengan pengalokasian fiskal. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengusulkan agar bagi pakai data Reksoksek dapat dilakukan secara otomatis, termasuk untuk proses pemutakhiran data. Ia juga mengusulkan agar masyarakat yang turut dalam pengurusan data administratif di tingkat desa atau kelurahan bisa turut berpartisipasi dalam melakukan update data Reksoksek. Kita sudah memiliki basis data yang baru dan siap didiseminasikan dan dibagi-pakaikan oleh kepada pemerintah terkait. Dan yang terakhir tentu saja kami mengharapkan dukungan dari semua pihak karena kami hanya merekrut petugas, menyiapkan petugas dengan baik, berupaya membangun standarisasi yang baik, tetapi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Dukungan pemerintah pusat, daerah, dan juga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam suksesnya pendataan. Ya. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat dunia terhadap penyakit kanker payudara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah memfokuskan akan ketersediaan alat pendeteksi berbagai bentuk kelainan pada payudara pada tahun 2024. Kanker payudara menjadi salah satu jenis kanker yang paling banyak dialami oleh wanita Indonesia. Tercatat pada tahun 2020 berdasarkan data dari Global Cancer Observatory, jumlah pasien kanker payudara di tanah air mencapai 68.858 kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kegiatan Pink Walk di Gelora Bung Karno pada waktu lalu menyampaikan bahwa Kemenkes tengah memfokuskan ketersediaan alat pendeteksi berbagai bentuk kelainan pada payudara atau mamografi pada tahun 2024 yang menjadi standar WHO terutama dalam mendeteksi kanker payudara sejak dini. Mengingat dari 3.000 rumah sakit yang ada di Indonesia, Menkes menuturkan hanya 200 rumah sakit saja yang mampu menyediakan mamografi di seluruh rumah sakit yang tersebar di Indonesia. Menteri Budi juga mengimbau untuk segera melakukan pemeriksaan secara dini melalui periksa payudara sendiri atau sadari dan sadanis periksa payudara secara klinis. Pemerintah saya sudah berkomitmen sampai tahun 2024 seluruh rumah sakit provinsi akan kita lengkapi dengan mamografi. Yang keempat yang paling penting hidup sehat, jangan makanya bikin olahraga dari sekarang. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog mengenai Kalimantan Selatan, tuan rumah MTQ Nasional. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.